Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Semangat pagi teman-teman mahasiswa semuanya yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur pada kesempatan kali ini kita masih bisa berbagi materi kita yang selanjutnya, yaitu konsep dasar farmakologi, farmakodinamik, dan farmakokinetik. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, disclaimer dulu. Di sini kami hanya sifatnya sharing. Kami tentunya tidak berani menggurui teman-teman semuanya. Apabila ada kesalahan dalam materi ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan dapat di follow up di grup ataupun melalui chat pribadi. Itu teman-teman semuanya. Yang pertama adalah konsep dasar farmakologi, farmakodinamik, dan farmakokinetik. Fase farmasetik fase farmasetik itu obat berubah menjadi larutan sehingga dapat menembus membran biologi. Ada dua fase farmasetik, yaitu disintegrasi dan disolusi. Bapak Ibu, teman-teman yang mahasiswa yang kami hormati, bahwa suatu obat yang diminum per oral akan melalui tiga fase. Yang pertama adalah farmasetik, farmakokinetik, dan farmakodinamik, agar kerja obat itu dapat terjadi. Dalam fase farmasetik, obat itu berubah menjadi larutan sehingga dapat menembus membran biologi. Tentunya obat fase farmasetik ini hanya untuk obat yang diberikan secara oral. Untuk obat melalui rute subkutan, IM, intravena, tidak melalui fase farmasetik, langsung ke fase farmakokinetik. Namun Bapak Ibu, ada sekitar 80% obat itu diberikan secara oral. Oleh karena itu, farmasetik adalah fase pertama dari kerja obat. Obat dalam bentuk tablet atau pil harus disintegrasi menjadi partikel-partikel kecil supaya dapat larut ke dalam cairan, dan proses ini dikenal dengan disolusi. Ada dua fase farmasetik. Ada dua fase. Yang pertama adalah disintegrasi. Disintegrasi itu adalah pemecahan tablet atau pil menjadi partikel-partikel lebih kecil. Sedangkan disolusi adalah melarutnya partikel yang lebih kecil itu dalam cairan gastrointestinal untuk diabsorpsi. Sedangkan rate limiting adalah waktu yang dibutuhkan oleh sebuah obat untuk berdisintegrasi dan sampai menjadi siap untuk diabsorpsi oleh tubuh. Obat dengan electric coated tidak dapat diintegrasikan oleh asam lambung, tetapi dalam suasana basah, sehingga disintegrasi akan terjadi dalam usus halus. Beberapa obat itu dapat mengiritasi mukosa lambung, sehingga cairan atau makanan diperlukan untuk mengencerkan konsentrasi obat. Makanan dalam saluran gastrointestinal dapat mengganggu pengenceran dan absorpsi obat tertentu. Fase yang kedua adalah fase farmakokinetik.
Fase farmakokinetik dalam slide dapat dibaca adalah proses pergerakan obat untuk mencapai kerja obat. Ada 4 fase, Bapak Ibu. Yang pertama adalah absorpsi. Absorpsi adalah pergerakan partikel-partikel obat dari saluran gastrointestinal ke dalam cairan tubuh melalui absorpsi pasif, absorpsi aktif, dan atau pinositosis. Jadi absorpsi itu melalui absorpsi pasif dan absorpsi aktif. Untuk absorpsi aktif ini membutuhkan karier atau pembawa bergerak melawan perbedaan konsentrasi. Untuk pasif, untuk aktifnya membawa obat menembus membran dengan proses menelan. Kebanyakan obat itu oral itu diabsorpsi di usus halus hingga kerja permukaan pili mukosa yang luas. Obat-obat yang mempunyai dasar protein seperti insulin dan hormon pertumbuhan dirusak di dalam usus halus oleh enzim-enzim pencernaan. Kemudian absorpsi obat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ini Bapak Ibu, yang pertama adalah aliran darah, rasa nyeri dan stres, kelaparan, makanan dan pH, sirkulasi yang buruk akibat shock, ada obat-obat vasokonstriktor dan penyakit yang merintangi absorpsi. Rasa nyeri, stres, dan makanan yang padat, pedas, dan berlemak dapat memperlambat masa pengosongan lambung, sehingga obat lebih lama berada di dalam lambung. Tentunya dengan latihan dapat mengurangi aliran darah dengan mengalihkan darah lebih banyak mengalir ke otot, sehingga menurunkan sirkulasi ke saluran gastrointestinal. Fase yang berikutnya adalah distribusi, di mana obat menjadi berada dalam cairan tubuh dan jaringan tubuh. Distribusi ini dipengaruhi oleh yang pertama ada aliran darah, yang kedua adalah afinitas, dan yang ketiga adalah efek pengikatan dengan protein. Ketika obat didistribusikan di dalam plasma, kebanyakan berkaitan dengan protein, terutama albumin, dalam derajat persentase yang berbeda-beda. Salah satu contoh obat yang berkaitan dengan protein adalah diazepam, Valium, yaitu 98% itu berikatan dengan protein. Kemudian contoh yang berikutnya ada aspirin. Aspirin berapa persen? Sekitar 50% berkaitan dengan protein dan termasuk obat yang berkaitan dengan protein. Di sini perawat harus tahu kadar protein plasma dan albumin plasma. Karena penurunan protein atau albumin menurunkan pengikatan sehingga memungkinkan lebih banyak obat bebas dalam sirkulasi. Tergantung dari obat yang diberikan juga nih Bapak Ibu. Yang ketiga adalah metabolisme. Hati itu tempat utama dalam metabolisme. Kebanyakan obat inaktifkan oleh enzim-enzim hati dan kemudian diubah dan ditransformasikan oleh enzim-enzim hati menjadi metabolit inaktif atau zat yang larut dalam air untuk diekskresikan. Penyakit hati seperti sirosis, hepatitis tentunya mempengaruhi metabolisme obat. Di sini ada yang namanya waktu paruh. Waktu paruh obat itu dilambangkan dengan T setengah Bapak Ibu, seperti di
seperti di kita lanjutkan nih, waktu paruh itu dilambangkan dengan T setengah seperti di kolom nomor 3 itu ada tulisan T setengah. Oke, untuk aspirin tadi 49% Ibu, tepatnya bukan 50%, kami revisi nggih. Waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh separuh konsentrasi obat untuk dieliminasi. Metabolisme dan eliminasi mempengaruhi waktu paruh obat. Contohnya kelainan fungsi hati atau ginjal, waktu paruh obat menjadi lebih panjang dan lebih sedikit obat di metabolisme dan dieliminasi. Ketika obat itu diberikan secara terus-menerus, maka dapat terjadi penumpukan. Kira-kira seperti itu ya. Teman-teman Bapak Ibu, suatu obat melalui beberapa kali waktu paruh sebelum lebih dari 90% obat itu dapat dieliminasi. Tabelnya bisa dilihat. Jika seorang klien mendapat 650 mg aspirin dan waktu paruhnya adalah 3 jam, ini nih di kolom nomor 3, maka dibutuhkan waktu 3 jam untuk waktu paruh pertama untuk mengeliminasi 325, dan waktu paruh kedua itu 6 jam untuk mengeliminasi 162 mg berikutnya, dan seterusnya sampai waktu paruh ke-6 atau 18 jam, di mana tinggal 10 mg aspirin terdapat dalam tubuh. Lah, waktu paruh 4-8 jam itu dianggap sangat cukup singkat, dan 24 jam atau lebih dianggap panjang. Jika contohnya kita seperti digoxin itu waktu paruhnya itu cukup panjang, 36 jam, maka diperlukan beberapa hari agar dapat mengeliminasi obat tersebut seluruhnya. Makanya digoxin itu sebaiknya tidak diberikan sehari itu lebih dari 1 kali. Cocok nih, ketika praktek mungkin bisa diperhatikan betul atau enggak nanti. Ini digoxin bisa di nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5 dengan waktu paruh cukup tinggi, 36 jam. Kemudian ekskresi dan atau eliminasi. Rute utama obat itu adalah melalui ginjal untuk eliminasinya. Kemudian rute yang lain meliputi empedu, feses, paru-paru, saliva, keringat, dan air susu ibu. Obat-obat yang berkaitan dengan protein tidak dapat difiltrasi oleh ginjal. Sekali obat dilepaskan ikatannya dengan protein, maka obat itu akan menjadi bebas dan akhirnya diekskresikan melalui urin. Mohon maaf, ini muncul terus, kami belum bisa menghilangkan. pH urin tentunya mempengaruhi ekskresi obat ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya, bahwa pH urin itu bervariasi antara 4,5 sampai 8. Biasanya aspirin itu suatu asam lemah diekskresi dengan cepat dalam urin yang basah. Jika seseorang itu minum aspirin dalam dosis yang berlebih, natrium bikarbonat dapat diberikan untuk mengubah pH urin menjadi basa. Kemudian yang berikutnya ada farmakodinamika. Farmakodinamika mempelajari efek obat terhadap fisiologis dan biokimia seluler dan mekanisme kerja obat. Efek fisiologis itu dapat dikatakan primer dan sekunder. Primer itu yang diinginkan, efek yang diinginkan, dan sekunder itu bisa jadi diinginkan atau bisa jadi tidak diinginkan. Contohnya apa gitu ya? Contohnya benadryl, difenhidramin ya, atau suatu antihistamin. Efek primernya apa Ibu, teman-teman semuanya? Efek primernya adalah untuk
mengatasi gejala-gejala alergi. Dan efek sekundernya apa? Efek sekundernya adalah untuk ternyata susunan saraf pusat itu menyebab penekanan di susunan saraf pusat, sehingga efek sekundernya itu adalah ngantuk. Efek sekunder ini tidak diinginkan ketika kita sedang bekerja, misalnya kita sedang beraktivitas, bisa jadi kita sedang nyetir atau lain sebagainya. Kemudian mula, puncak, dan lama kerja obat. Mula kerja dimulai pada waktu obat memasuki plasma dan berakhir sampai mencapai konsentrasi efektif minimum atau minimum efektif concentration atau MAC. Sedangkan puncak kerja terjadi pada saat obat mencapai konsentrasi tertinggi dalam darah atau plasma. Lama kerja adalah lamanya obat untuk mempunyai efek farmakologis. Beberapa obat itu menghasilkan efek dalam beberapa menit, tapi yang lain dapat memakan waktu beberapa hari atau beberapa jam. Ada 4 kategori obat, kerja obat. Yang pertama adalah perangsangan atau penekanan, yang kedua adalah penggantian, dan yang ketiga itu adalah pencegahan atau membunuh organisme, dan yang keempat adalah iritasi. Kerja obat yang merangsang akan meningkatkan kecepatan aktivitas sel atau meningkatkan sekresi dari kelenjar. Obat-obat yang menekan dan menurunkan aktivitas sel dan mengurangi fungsi organ tertentu. Obat-obat pengganti, contohnya itu kalau obat pengganti itu nopo nggih contohnya? Contohnya insulin mungkin nggih, menggantikan senyawa-senyawa tubuh yang esensial untuk penyakit diabetes. Sedangkan yang keempat itu adalah iritasi. Obat-obat juga dapat bekerja melalui iritasi. Laksatif dapat mengiritasi dinding kolon bagian dalam sehingga meningkatkan peristaltik dan defekasi. Kerja obat seperti kita sebutkan di dalam slide tadi bisa dalam jam, hari, minggu, bahkan bulan. Maka dari itu, waktu paruh tadi merupakan pedoman yang penting untuk menentukan interval dosis obat. Obat-obat dengan waktu paruh pendek seperti penisilin yang hanya setengahnya itu hanya 2 jam, diberikan beberapa kali sehari. Sedangkan obat-obat dalam waktu panjang tadi kami sampaikan digoxin itu diberikan sekali dalam sehari. Jika waktu paruh panjang diberikan 2 kali atau lebih dari 1 kali dalam sehari, maka terjadi penumpukan obat di dalam tubuh dan mungkin dapat menimbulkan toksisitas obat nih Bapak Ibu. Jika terjadi gangguan hati atau ginjal, maka waktu paruh akan meningkat. Dalam hal ini, dosis obat yang tinggi atau seringnya pemberian obat dapat menimbulkan toksisitas obat. Jadi perlu diperhatikan waktu paruh obat itu sangat penting sekali. Jangan sampai kita salah dalam memberikan terapi obat. Efek terapeutik, efek samping, reaksi yang merugikan, dan efek toksik. Efek samping yang seperti kita sebutkan tadi, efek primer dan sekunder ya. Efek samping itu ada beberapa. Yang pertama adalah paliatif. Paliatif adalah mengurangi gejala penyakit tetapi tidak berpengaruh terhadap penyakit itu sendiri. Contohnya sering kali kita gunakan anti nyeri, aspirin lagi. Kemudian
untuk kuratif itu adalah untuk menimbulkan kondisi atau suatu penyakit. Kami ulangi di Bapak Ibu, teman-teman semuanya, mohon maaf agak belibet ngomongnya. Kuratif itu adalah menyembuhkan kondisi suatu penyakit, contohnya penisilin untuk infeksi. Suportif itu yang ketiga bisa dibaca sendiri adalah untuk mendukung fungsi tubuh sampai penata-laksanaan lain atau respon tubuh ditangani. Contohnya apa itu nih? Contohnya apa ini? Contohnya untuk tekanan darah rendah mungkin norepinefrin berikan dan aspirinnya untuk suhu tubuh tinggi. Kemudian substitutif untuk menggantikan cairan atau substansi yang ada dalam tubuh. Contohnya gampang ini, banyak sekali, sering sekali kita gunakan insulin untuk diabetes mellitus. Kemudian tiroksin untuk hipotiroidisme, untuk hipotiroid. Untuk kemoterapi itu untuk kemo untuk merusak sel-sel maligna. Obat yang kita mungkin contohnya adalah busulfan untuk leukemia. Restoratif atau mengembalikan kesehatan tubuh sering kali kita pakai suplemen makanan, contohnya vitamin dan suplemen makanan. Efek samping adalah efek fisiologis yang tidak berkaitan dengan obat yang diinginkan. Semua obat mempunyai efek samping yang diinginkan maupun tidak. Istilahnya tadi seperti efek samping primer dan efek samping sekunder. Efek samping ini biasanya kan dapat diprediksikan dan mungkin berbahaya atau kemungkinan berbahaya. Biasanya di brosur itu sudah ada efek samping yang mungkin timbul di dalam obat-obat yang akan kita berikan. Untuk contohnya difenhidramin itu memiliki efek terapeutik berupa pengurangan sekresi selaput lendir hidung sehingga melegakan hidungan, ya kan? Sedangkan efek sampingnya adalah ngantuk. Namun ketika difenhidramin ini kita pakai untuk mengatasi masalah sukar tidur, maka efek sampingnya adalah efek yang diinginkan adalah ngantuknya, dan efek sampingnya adalah kekeringan pada selaput lendir, jadi bisa dibolak-balik. Efek samping terjadi karena interaksi obat yang rumit antara obat dengan sistem biologis tubuh antar individu itu bervariasi. Efek samping obat yang bisa terjadi adalah penggunaan lebih dari satu obat sehingga interaksi antar obat menjadi tumpang tindih pengaruh obat terhadap obat yang sama. Obat-obat tersebut punya efek samping berlawanan terhadap organ tertentu. Itu sedangkan untuk asuhan keperawatan, untuk proses keperawatannya, untuk pengkajiannya, ini yang umum nih Bapak Ibu teman-teman semuanya, bahwa yang perlu diingat bahwa obat-obat dalam bentuk cair itu tadi adalah diabsorpsi lebih cepat daripada bentuk padat. Jadi dipastikan dulu obat yang diberikan itu adalah cair atau padat. Kemudian kasih tanda-tanda toksisitas obat jika memberikan dua obat yang berkaitan dengan protein. Yang terakhir, kaji efek samping obat yang non-spesifik dan non-selektif. Itu biasanya yang dikaji. Lah, tinggal nanti di pengkajian itu adalah tinggal penyakitnya, tinggal diagnosa medisnya apa. Kemudian kita bisa tentukan pengkajiannya. Biasanya banyak sekali pengkajian terkait dengan penyakit ini. Pengkajiannya sesuai dengan nada Nicknock, ditambahkan dengan pengkajian untuk obat ini. Untuk intervensi keperawatan dari hasil pengkajian tadi, yang pertama adalah anjurkan
menganjurkan pasien itu tidak makan makanan yang berlemak untuk sebelum minum obat. Sebelum minum tablet enteritic coated karena akan menurunkan kecepatan absorpsi. Periksa literatur obat untuk persentase pengikatan dengan protein. Kemudian laporkan kepada perawat atau dokter jaga bila obat dengan waktu paruh panjang diberikan lebih dari 1 kali dalam sehari. Jadi kita harus tahu waktu paruh tadi ya. Dan yang keempat adalah pantau batas terapeutik obat yang bersifat lebih toksik atau mempunyai batas terapeutik sempit seperti digoxin. Untuk tugas nanti kita berikan di grup ya Bapak Ibu semuanya, karena kuliah tanpa tugas itu rasanya seperti sayur tanpa garam. Menyusul dan saya rasa tidak memberatkan tugasnya untuk daftar pustakanya ini, dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oh iya Bapak Ibu, teman-teman semuanya, tujuan kami nanti dalam sengaja memang kami buat dalam bentuk video, nanti akan kita upload di YouTube, karena dari YouTube tersebut kita bisa tahu berapa kali sih ini tayang, kami bisa tahu. Kemudian teman-teman bisa absen di kolom komentar dengan menyebutkan nama dan kelas, dituliskan komentar apa saja lah, derek silahkan, tapi yang absen gitu namanya siapa, dituliskan di kolom komentar. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila banyak ketidaknyamanan di dalam kami membuat video dari segi audio, visual dan lain sebagainya. Kemudian banyak suara motor berseliweran. Sebenarnya kami sudah malam ini membuatnya video, namun memang dekat dengan jalan raya, jadi memang agak berisik. Kami mohon maaf, belum bisa mengkondisikan. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu secara tatap muka, dan tentunya kami mohon maaf apabila banyak kesalahan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.